Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jaringan berbasis TCP atau IP mail. Di sini ada nama kelompok tim saya. Yang pertama Anggi Saryani, yang kedua Wendy Novitasari, yang ketiga Wendy Abdi Nugraha. Di sini saya menjelaskan pengertian email. Yang pertama, email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop dan gadget lainnya seperti smartphone dan tablet yang terhubung dengan internet. Yang kedua, fungsi dan manfaat email. Mengacu pada pengertian email di atas, maka fungsi dan manfaat email secara umum adalah untuk mengirimkan pesan atau surat kepada orang lain sebagai berikut. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan. Kegunaan email yang paling umum adalah untuk mengirim dan menerima email dari orang lain di manapun mereka berada. Pesan tersebut dapat terkirim ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Namun, tentu saja kecepatan tersebut dipengaruhi oleh kecepatan internet, baik si pengirim atau si penerima email. Fungsi dan manfaat email. Mengirim dan menerima file. Email juga dapat mengirimkan berbagai jenis file dan dokumen digital dengan ukuran tertentu, baik itu foto atau video, teks, dan lain-lainnya. Biasanya file tersebut ditambahkan di dalam lampiran attachment pada email. Yang kedua, sebagai identitas diri. Email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Dalam berbagai aspek, pengguna email bagi seorang sudah menjadi kewajiban. Email seringkali menjadi syarat mutlak untuk proses aktivasi berbagai layanan digital. Misalnya untuk aktivasi smartphone, untuk aktivasi layanan berlangganan surat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, email untuk mendaftar di berbasis situs. Sebagian besar layanan website saat ini membutuhkan email penggunanya agar bisa melakukan aktivitas di website tersebut, mulai dari situs media sosial, situs e-commerce, game online, situs forum, dan berbagai layanan lainnya, mengharuskan pengguna pendaftaran email. Email untuk media pemasaran. Pemasaran online saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan email. Dan sebagai besar pembisnis online melakukan pemasaran melalui email untuk meningkatkan penjualan. Pemasaran melalui email merupakan salah satu pemasaran online yang paling tua. 3. Jenis-jenis email. Yang pertama, pop mail. Pengertian pop mail, post office protocol adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari ISP yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Yang kedua, webmail. Pengertian webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. Yang ketiga, forward mail. Pengertian forward mail adalah jenis layanan email yang memforward atau menentukan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lainnya. Biasanya
format WAL hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email. Dan saya akan jelaskan kepada si Anggi. Saya akan menjelaskan yaitu etika menggunakan email. Yang pertama, beri judul pesan yang jelas isi surat yang akan dikirim. Yang kedua, jangan mengirim ke orang yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, gunakan BCC pada saat mengirim email ke banyak orang yang tidak saling mengenal. Yang keempat, kirim pesan yang singkat dan jelas. Yang kelima, jangan menggunakan huruf cetak yang berarti Anda sedang berteriak. Yang keenam, jangan menulis pesan yang tidak ingin Anda publikasikan. Yang ketujuh, gunakan tanda smile untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedelapan, jangan mengirim ke orang banyak kecuali memang pesan ini penting untuk umum. Yang kesembilan, hindari email yang menyinggung perasaan. Yang kesepuluh, kuburkan nama atau inisial Anda pada akhir pesan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan email. Kelebihan email yaitu melakukan mengoperasikan mudah dengan sebuah bentuk dan juga ukuran yang dimana memiliki variasi. Selanjutnya, memiliki sebuah pengiriman yang dimana sangatlah cepat. Yang ketiga, memiliki biaya pengiriman yang murah. Yang keempat, dapat melakukan pengiriman untuk ke beberapa macam bentuk alamat lainnya. Yang kelima, privasi akan menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, kekurangan email. Kekurangan email ada tiga macam. Yang pertama, tergantung koneksi internet. Saat tidak memiliki akses internet, seseorang tidak dapat mengirim atau membaca email. Yang kedua, tergantung hardware untuk dapat mengakses surat. Jika pada suatu waktu hardware kita, baik itu tablet, komputer, ataupun laptop sedang bermasalah, kita tentu tidak dapat menggunakan email. Selanjutnya, tidak semua orang bisa menggunakan email. Bagi yang pernah menemui orang yang tidak tahu sama sekali tentang email, bukan orang tua atau atasan ataupun teman kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja email. Sebenarnya cara kerja email ini cukup sederhana, sama seperti kita menulis surat kepada orang lain. Bedanya dengan email, kita bisa mengirim pesan lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu yang kita ingin kirim. Yang pertama caranya, pemilik email membuka email dan kemudian menuliskan isi pesan yang akan dikirim. Slide selanjutnya. Yang kedua, selanjutnya pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirim pesan pada alamat email lainnya. Yang ketiga, email server akan mengidentifikasi alamat email tujuan, lalu mengirim pesan tersebut ke email server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. Yang keempat, ketika pesan email terkirim ke alamat email penerima, maka isi pesan tersebut tersimpan di email server hingga si penerima membukanya. Yang kelima, saat penerima membuka pesan di kotak pos atau inbox, maka aplikasi email penerima akan meminta email baru yang ada pada email server lalu mengunduhkan ke dalam komputer si penerima email. Dan yang terakhir, penerima email dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah diunduh tadi. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan sama Weni. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat email. Membuat email ada dua cara, yaitu yang pertama, pendaftaran online. Pilih email provider yaitu seperti Yahoo, Hotmail, Eudora Mail, Pulsa, dan lain-lain. Cari tombol sign up, pilih user, contoh, Mustajab, oke.
Pilih password tips yang mudah diingat, tapi jangan yang mudah ditebak orang lain. Isi formulir pendaftaran, tekan submit atau agree atau create my account. Yang kedua, domain di Indonesia. Co-ID yaitu seperti perusahaan, net ID yaitu ISP, OR ID yaitu organisasi, ASI ID yaitu universitas, Cert ID yaitu sekolah seperti SD, SMA, SMP, dan SMK. Go ID seperti pemerintahan. Selanjutnya peranan email di dunia kerja dan pendidikan. Peranan email yang pertama, media belajar online di universitas terbuka nasional dan internasional. Menjadi media kreativitas di dunia teknologi seperti lomba website, mengarang, games, puzzle, dan gambar. Menghapus pesan negatif dalam internet, melamar pekerjaan, komunikasi dengan mitra bisnis, mencari peluang bisnis baru di dunia internasional, go internasional, jual beli seperti e-commerce, riset. 2, yaitu internal atau sekolah. Proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Media informasi yang infosentrik, media komunikasi mudah, hemat, dan cepat antar departemen, fakultas, dan alumni. Mempererat hubungan solidaritas, persahabatan, dan persaudaraan, siap bersaing dengan dunia luar. Selanjutnya peranan email di dunia kerja dan pendidikan. Eksternal atau dengan masyarakat luas. Yang pertama, popularitas. Kedua, identitas komunikasi atau sekolah. Ketiga, promosi meluas dalam jangkauan global. Keempat, menjalin hubungan tanpa batas. Kelima, bukti urut mendukung perkembangan IT di Indonesia seperti program Dikmenjur. Yang ketujuh, antisipasi gaptek siap menghadapi AFTA 2003. Sekian. Saya buka dengan sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Silakan angkat tangan. Ya, saya ingin bertanya. Nama saya Ristian Daigal Fasoli, NIM 18.16043. Pada slide ke-5 itu ada istilah yang tidak saya mengerti, itu BCC. Nah, itu fungsi dari BCC itu apa? Oke. Tunggu sebentar ya. Fungsi Dari BCC. Mas mau bertanya, Mas. Oke, silakan Bima. Ya, nama saya Bima Respati Kurniawan. NIM-nya 18.16154. Ya. Mau nanya apa TCP itu harus menggunakan IP atau tidak? Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bima. Oke. Ada lagi mau bertanya? Ya, Ayu Kusuma. ya di sini saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Ayu Kusuma Astuti.
NIM 16044. Ya. Yang ingin saya tanyakan, berikan contoh alamat website layanan email gratis. Terima kasih. Ya. Mohon beri waktu kepada kelompok kita untuk menjawab. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan saya. Tunggu sebentar. Di slide kelima, gunakan BCC. Fungsi dari baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Kusuma Astuti.
Yang pertanyaannya contoh alamat website layanan email, ya kan? Iya. Contohnya yang pertama email.com. Yang kedua yahoo.com.id. Yang ketiga iCloudemail.com. Mungkin 3 itu saja yang saya jelasin. Apa ada sanggahan dari Ayu Kusuma Astuti? Mungkin sudah cukup dari jawabannya. Saya mengerti. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok Anda. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima. TCP tidak memerlukan IP. Terlihat dengan fakta bahwa TCP dapat berjalan tanpa dimodifikasi pada IPv4 dan IPv6 yang merupakan dua protokol yang sama sekali berbeda. Apakah Bima? Apakah bisa mengerti? Bisa dimengerti. Mbak, terima kasih jawabannya. Oke. Ya. Oke. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Restian. Apa yang disebut BCC? BCC adalah Blitz Carbon Copy yang mengirimkan sebuah email kepada seseorang, tapi kita tidak ingin orang-orang tersebut tahu bahwa kita juga mengirimkan tembusan kepada alamat orang lain. Restian, apakah benar? Ya, cukup memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ditutup aja atau gimana? Langsung ada pertanyaan lagi? Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ya.